Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat, nikmat, dan hidayahnya kita dapat belajar bersama meskipun masih dalam jaringan atau daring dengan baik dan sehat. Dan juga kita dihindarkan dari wabah yang banyak merenggut saudara-saudara kita. Tak lupa salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang telah membimbing kita dari zaman yang penuh kebodohan menuju zaman yang terang benderang ini, sehingga senantiasa kita bisa menikmati nikmatnya menuntut ilmu. Saya ucapkan selamat bagi kalian yang sudah duduk di kelas 12 ini. Ini berarti Anda tinggal 1 tahun lagi belajar di jenjang SMK, SMA, ataupun MA sederajat. Dengan kata lain, sebentar lagi Anda akan menyelesaikan proses pendidikan di jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut bisa terwujud, tentu saja bergantung pada usaha kalian dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan Anda hadapi di kelas 12. Oleh karena itu, Anda harus meningkatkan kualitas dan kuantitas belajar kalian. Serta jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh setiap akan memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari termasuk kegiatan pembelajaran. Dalam kesempatan ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran PPKN pada bab 1 mengenai kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, di mana di akhir pembelajaran Anda diharapkan menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan hak dan kewajiban. Dengan kata lain, Anda menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Hak Anda baru menuntut hak setelah kewajiban dilakukan. Nah, adik-adik, dalam kesempatan ini kita akan khusus membedah mengenai apa itu hak asasi manusia, dan apa itu hak warga negara. Nah, sebelum memulai, Bapak akan menampilkan apa yang menjadi kompetensi inti dan kompetensi dasar pada bab ini. Nah, ini yang menjadi kompetensi intinya. Dan ini yang menjadi kompetensi dasar dalam pelajaran ini. Nah, untuk macam-macam hak sendiri secara umum terbagi menjadi 3, yaitu hak asasi manusia, dan juga hak warga negara. Seperti diketahui, hak sendiri merupakan semua yang harus dilakukan dan harus didapatkan atas sesuatu yang dilakukan. Sebagai contoh, yaitu ketika kita bekerja, maka orang yang mempekerjakan kita wajib hukumnya memberikan upah atas jerih payah keringat yang dikeluarkan oleh kita. Ataupun ketika kita mengerjakan tugas dari guru dengan maksimal, maka guru tersebut wajib pula memberikan nilai yang maksimal juga terhadap kalian. Itulah gambaran umum mengenai hak. Nah, mengenai HAM sendiri mungkin sudah Anda pelajari di kelas sebelumnya, itu di kelas 11 dan kelas 10. Untuk HAM sendiri merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seluruh umat manusia di dunia tanpa harus melihat warna kulit, ras, agamanya, dan budayanya. Nah, untuk hak warga negara sendiri akan diperdalam di dalam slide-slide berikutnya. Nah, hak warga negara merupakan segala sesuatu yang harus diperoleh oleh warga negaranya dari pemerintah. Sebagai contoh, Notonegoro berpendapat hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima ataupun dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak boleh dilakukan oleh pihak lain yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Secara singkat, yaitu sesuatu yang secara mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya bergantung kepada kita. Itulah pengertian mengenai hak warga negara. Nah, Jimli Asidik memberikan pengertian bahwa hak warga negara sebenarnya berbeda dengan HAM. Namun, karena HAM tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 45, hak-hak tersebut resmi menjadi hak konstitusional setiap warga negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan hak konstitusional? Hak konstitusional ini
adalah hak yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 45. Hak konstitusional warga negara merupakan bagian dari hak warga negara. Hak konstitusional dapat juga hak legal ataupun hak yang timbul berdasarkan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Nah, untuk kategori-kategori hak konstitusional sendiri terdapat beberapa kategori menurut Jimli Asidik. Salah satunya yaitu hak asasi manusia tertentu yang hanya berlaku sebagai hak konstitusional bagi warga negara Indonesia saja, bukan bagi setiap orang yang berada di Indonesia, terutama negara asing, warga negara asing. Sebagai contoh, setiap warga negara berhak atas kesempatan yang sama di dalam pemerintahannya. Jadi, warga negara asing tidak boleh menduduki jabatan pemerintahan di negara kita. Dan jabatan pemerintahan tersebut harus diisi oleh orang-orang yang asli orang Indonesia. Itu. Yang kedua, hak asasi manusia tertentu yang meskipun berlaku bagi setiap orang, tetapi dalam kasus-kasus tertentu, khusus bagi warga negara Indonesia, berlaku keutamaan-keutamaan tertentu. Meskipun hak asasi itu bersifat universal dan dalam implementasinya, warga negara asing dan warga negara Indonesia tidak mungkin disamakan haknya. Contohnya, sebagai contoh, warga negara asing tidak boleh mendirikan partai politik di Indonesia, terutama untuk tujuan memengaruhi kebijakan politik Indonesia. Tidak boleh. Selanjutnya, yaitu hak warga negara untuk menduduki jabatan-jabatan yang diisi melalui prosedur pemilihan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contohnya, ketika 5 tahun sekali kita memilih presiden dan wakil presiden, ataupun para legislatif seperti DPR, DPRD, gubernur, dan wali kota. Nah, ataupun juga seperti Panglima TNI yang dipilih langsung oleh presiden, para menteri, dan jajarannya. Untuk hak selanjutnya ada hak warga negara untuk diangkat dalam jabatan-jabatan tertentu. Contohnya jabatan menjadi TNI, polisi negara, dan jaksa, ataupun pegawai negeri sipil beserta jajaran-jajaran struktural dan fungsional di dalam lingkungan kepegawaian. Nah, yang terakhir ada hak untuk melakukan upaya melawan hukum. Hak untuk melakukan upaya hukum guna melawan atau menggugat keputusan-keputusan negara yang dinilai merugikan hak konstitusional warga negara yang bersangkutan. Upaya hukum yang dimaksud dapat dilakukan terhadap keputusan administrasi negara. Ketentuan pengaturan baik material maupun formal dengan cara melakukan judicial review ataupun procedural judicial review ataupun terhadap putusan hakim seperti mengajukan banding ataupun kasasi. Oke. Nah, itulah mengenai kategori-kategori di dalam hak-hak konstitusional warga negara. Selanjutnya, ada beberapa contoh undang-undang yang mengatur warga negaranya. Yang mengatur hak warga negara. Salah satunya yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum untuk pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Yang kedua ada di dalam pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang ketiga, pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan ikut serta di dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya ada pasal 28 yang berbunyi, kemerdekaan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat dengan lisan dan tulisan dan sebagainya yang ditetapkan dengan undang-undang. Dan yang terakhir ada pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Mungkin itu sebagai contoh gambaran mengenai contoh undang-undang yang mengatur hak warga negaranya. Sebenarnya masih banyak di dalam Undang-Undang Dasar hak-hak yang mengatur mengenai hak warga negaranya. Sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, boleh mengirim ke email saya pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.